Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau soal uang, nih, saya bayarin, selesai nggak itu? Nggak selesai. Pada banyak kasus itu nggak selesai. Mentalnya belum benar. Begitu dibayarin juga belum tentu lunas. Ribanya belum hilang gitu loh. Ya kan? Meskipun ribanya hilang, dibayarin, mentalnya belum benar. Akan kena lagi, akan terperosok lagi. Gitu. Nah sekarang solusi ininya adalah ya mental. Coba kalau kita lihat doa Habib Sultan gitu, ada 4 baris Pak. 3 masalah mental, 1 masalah teknisnya baru, teknis penyelesaiannya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Aku berlindung dari kesedihan, kegalauan mental nih Pak. Jangan sedih dulu, jangan cemas dulu, jangan galau dulu gitu kan. A'udzubika minal ajizi wal kasal, dari kelemahan dan kemalasan. Ya, kalau kita nikmati keterpurukan kita, tidur selimut, nutupin kepala dengan bantal gitu, nggak bangkit-bangkit, kan bagaimana bisa selesai? Kan minal ajizi wal kasal, mental lagi nih. Gitu. A'udzubika minal jubni wal bukhli, dari rasa takut dan rasa kikir. Ya kan mental nih. Iya. Kikir sama malas berkaitan nih Pak. Kalau kikir dia nggak mau ngeluarin duit, ya kan, nggak mau infak, nggak mau sedekah, nggak mau modal gitu kan. Kalau malas dia nggak mau berkreativitas, kan sama tuh. Gitu. Jadi mentalnya supaya bersih dari malas dan kikir. Baru yang keempatnya Pak, min golabatid daini wa qahri rijal, dari lilitan hutang dan dari intimidasi dan kolektor itu, intimidasi orang. Ini tuh baru masalah teknisnya. Mental dulu ya. Mental dulu, gitu. Nah sekarang bagaimana supaya mentalnya kuat? Nah ini ada ayat ya tentang doa Nabi Musa. Sekarang kondisinya bayangkan antara kita sama Nabi Musa, lebih berat mana? Kita berhadapan sama pihak kreditur. Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Kita nggak enak lah, mau minta keringanan kreditur kan dia udah bantu. Dulu waktu kita butuh dia bantu kan. Jadi ada rasa nggak enak. Nah sekarang Nabi Musa juga begitu, nggak enak akan dulu Fir'aun dulu yang merawat saya, ngasuh saya, ngasih makan saya gitu Pak. Dia kan yang bantu saya dulu, gitu. Tapi apa dikuatkan dengan apa? Dengan doa supaya mentalnya bersih. Robbi shrah li sodri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Jadi yang perlu diminta pertama kali bukan ya Allah berikan aku duit ya Allah gitu kan. Lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, angkatlah beban-beban dari lidahku. Yafqahu qauli, agar mereka memahami perkataanku. Nah, coba lihat Pak urutannya. Pertama, Robbi shrah li sodri, lapangkanlah dadaku. Kuatkan mentalku, ya kan? Kenapa? Supaya beban-beban lidahnya ini diangkat. Jadi kalau dada sudah lapang, mental sudah kuat, ngomong gampang, gitu kan? Gitu. Beban di hatinya sudah bersih, ngomongnya jadi lebih mudah. Dan yafqahu qauli, mereka lebih bisa memahami perkataan. Berarti negosiasi terjadi nggak Pak? Iya. Terjadi kan? Gitu. Apa? Dia dadanya sudah lapang, mentalnya juga sudah kuat. Kalau Nabi Musa tadi Robbi shrah li sodri, minta dilapangkan dadanya. Nah ini kepada Nabi Muhammad nih, alam nasroh laka sodro, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Nah kalau Nabi Muhammad ini sudah dilapangkan nih, nggak usah diminta, gitu kan? Wa wado'na anka wizro, dan kami pun telah menurunkan beban dari punggung gitu kan, diturunkan supaya dia lebih ringan. Jadi pertama dadanya dilapangkan dulu sehingga bebannya menjadi ringan. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu tadi itu. Gitu.
wa rafa'na laka dzikra, dan kami tinggikan sebutan namamu. Berarti kan kalau masalah utang ini kan orang takut namanya tercemar. Iya. Apalagi yang pinjol dijelek-jelekin gitu kan. Apalagi kreditur itu kalau ngirim surat ke tetangga gitu kan, supaya nama kita jatuh. Nah ini Allah berangkat namamu gitu kan. Berarti kan kalau tutupin tuh aib-aibnya, ya kan, namanya dibersihkan. Baru ini fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Yakinlah bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Nah ini coba kita kaitkan di Al-Baqarah 281 nih Pak, masalah usri yang yusra. Wa in kana dzu usratin, kesulitan kan? Nih inna ma'al usri, bersama kesulitan. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Maisarah dalam bahasa ini adalah yusra, kemudahan. Gitu. Jadi tunggulah sampai dia lapang dari usrah ke maisarah. Kalau di sini dari usri ke yusra gitu loh. Ya kan, nyambung kan ya? Bahasanya sama kan? Gitu. Tapi di sini kan ada syaratnya tadi supaya sekarang kan pertanyaannya tunggulah sampai dari kesulitan kepada kemudahan, sampai kapan? Kan berarti harus ada upaya. Gitu. Upaya supaya kesulitannya hilang menjadi sebuah kelapangan. Nah, tanda bahwa kesulitannya hilang apa? Tadi di atas tuh dadanya lapang, lidahnya lancar berbicara. Jadi kita bisa lihat Pak Gus, kalau orang-orang yang datang ke klinik riba, kalau dia udah bisa enjoy, santai gitu kan, gitu, ya dia akan udah tanda-tanda akan selesai, gitu. Udah nggak takut lagi, la khaufun, tidak takut, walahum yazanun, tidak sedih, gitu. Itu udah tanda-tanda nih kalau berdasarkan. Ini bukan soal uang dulu nih, kan? Uang itu akan datang kalau orangnya juga sudah enjoy gitu. Faida farugta fansab. Nah, kalau gitu, apabila kamu telah selesai dari sebuah urusan, bekerja keraslah untuk urusan yang lain. Tadi berlindung dari kemalasan. Gitu. Berarti yang diminta adalah ya kita jangan malas. Jangan pelit kreativitas gitu. Ya kan? Kalau jangan pelit, saya kan nggak punya duit. Mau order mau gimana? Bukan saya pelit. Nah makanya bahasanya di situ jangan malas, gitu kan? Ini kan sama-sama mengeluarkan sesuatu, gitu. Wa ila rabbika farghab, hanya kepada Tuhan engkau berharap. Nah ini gambaran gampang ini. Kita ikhtiar tapi tidak mengharapkan hasil dari ikhtiar itu. Hasilnya dari Allah. Kayak misalnya gini, saya ajak Pak Agus, kita jual madu, 1 botol 20.000. Mau berapa botol Pak Agus jual coba kalau buat bayar utang? Iya. 20.000, utangnya misalnya 100 juta. Mau berapa botol? Kalau ngandelin dari ikhtiar. Tapi karena kita udah pengen ikhtiar, rezeki mah dari mana aja. Berarti jualan ya jualan. Seperti Siti Hajar, lari dari sofa marwah, yang dapat Ismail, gitu. Ya jualan jangan dihitung, saya harus jual berapa botol, nggak usah dihitung gitu, nggak akan selesai. Pokoknya idza faragta fansab, gitu. Ikhtiar, apapun yang bisa dijual gitu kan. Terus wa ila rabbika farghab, ya harapannya dari Allah, hitung-hitungan Allah yang lebih. Kadang kan orang mikir ini, ayo kedua jualan buat bayar utang. Nah, dihitung-hitung sampai kapan bisa bayar utang? Nggak cukup. Sekarang pertanyaannya kan Nabi Musa doa tuh, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Kemudian bagaimana pertanyaannya nih supaya kita amalan apa kan kalau solusi langit gitu Pak? Amalan apa yang harus dilakukan supaya dada kita jadi lapang? Ternyata ada Pak amalannya Pak. Nah ini coba kita lihat surah Al-Hijr Pak, ayat 97 98. Nah ini walaqad na'lamu, dan sungguh kami mengetahui annaka, bahwa
anaka yadiku sodruk, bahwa dadamu dalam keadaan sempit, menjadi sempit, disebabkan apa yang mereka ucapkan. Mereka siapa? Yaitu tuh DC-DC itu, bang-bang itu yang neror-neror kita itu kan, gitu kan, caci maki kita gitu kan, sama orang-orang yang lain itu pokoknya membuat kita sempit gitu. Nah, apa nih ketika dada sempit? Perintahnya, fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Wa qum minas sajidin, dan jadilah engkau di antara orang-orang yang sujud. Wa'bud rabbaka, dan sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai ajal datang padamu. Jadi nggak usah mikirin, aduh duitnya gimana. Itu yang mentok, mendingan jangan dipikirin. Ya kan? Mentok banget. Ya udah banyakin tasbih. Subhanallah, sholat, wasta'inu bisobri wa sholat, minta tolong dengan cara sholat. Nah, ada ayat yang Al-Quran yang mencontohkan tasbih seperti apa. Tasbih seperti apa yang kita baca. Benernya semua tasbih seperti subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Tapi ada ayat yang secara eksplisit menyatakan kalimatnya, sehingga dengan kalimat itu dia keluar dari kesulitan. Nah ini Pak. Ingatlah kisah Zunnun, kisah Nabi Yunus. Idzaba mughadiban, ketika dia pergi dalam keadaan marah. Fazonna allan naqdiru alaihi, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Jadi Nabi Yunus ini melakukan kesalahan juga. Berarti ayat ini anggaplah nih kita melakukan kesalahan juga ini, gitu. Sehingga dia melakukan kesalahan, akibatnya dia berada di perut ikan paus dalam kegelapan. Sama seperti kita sedang dalam kegelapan akibat kesalahan kita. Gitu kan? Terus apa yang fanada? Gitu. Maka dia berdoa fi zulumat, dalam keadaan gelap. Tadi fi zulumat, dalam keadaan gelap. Apa yang dia baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Subhanaka, ini tasbihnya kan. Yang satu tauhidnya dulu, mentauhidkan Allah. Terus yang kedua adalah subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadz zalimin, bahwa aku termasuk orang yang zalim, diakui dosanya. Jadi ini yang baca Pak, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Gitu. Baca pada saat sahur, wa fil ashari hum yastaghfirun, dan mereka beristighfar di saat sahur. Pada waktu sahur itu adalah ya 10 menit sebelum azan subuh. Nah, lalu jawabannya apa? Fastajabna lahu, maka kami kabulkan doanya itu. Wa najjainahu minal gham, dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Gham itu awan gelap yang menyelimuti dia, yang menyebabkan dia sedih, cemas, takut. Wa najjainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah, dan dengan cara itulah kami menyelamatkan orang-orang beriman. Jadi artinya kalau kita mau keluar dari kegelapan seperti Nabi Yunus keluar dari kegelapan, caranya begitu. Nah, apa akibat tandanya masalah akan selesai setelah kita ini? Dada kita jadi lapang, bebannya jadi berkurang, lidahnya bisa berkomunikasi, bisa bernegosiasi, bisa ngambil proyek, bisa jualan, bisa bernetworking lah, gitu kan, gitu. Bisa keluar dari kamar, gitu. Dan akhirnya ibu itu bisa bertemu orang-orang dan dia bisa kerja Pak. Dia WA saya, dia sedang ada di Dubai, dia kerja di Dubai, gitu. Jadi dia bayar dari mungkin hasil kerja dia di sana.
gitu. Dan dia bilang mau pindah ke Saudi atau kemana gitu. Kalau masih terpuruk kan nggak mungkin Pak dia sampai bisa keluar negeri, ya kan? Nah jalannya kemana kita mana tahu, Allah yang kasih. Nah berarti solusinya kalau nggak bisa bayar, solusinya gimana? Itu masuk akal nggak? Kalau nggak masuk akal, ini memang ranahnya bukan akal, ranahnya iman. Itu buktinya sudah pernah terjadi, yaitu tadi kan itu Al-Quran, ya kan iman nggak sama Al-Quran itu. Karena memang awalnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa dzaru ma baqiya minar riba, tinggalkan riba. Yang dibicara adalah orang iman, orang takwa. Berarti solusinya tingkatkan iman, tingkatkan takwa, lancar semua. Jadi jawabannya apa? Perbaiki mental, dapatkan skill kan gitu. Iya. Itu. Nah, gimana? Kita diskusi nih.